menggunakan jaringan dan komputer, tetapi kita akan menjalankannya sesuai dengan algoritma atau perintah komputer. Nah, ada yang tidak hadir? Ada yang semua? Oke. Masih tetap semangat? Sebelum kita memulai pembelajaran kita sebagai umat-umat yang mempunyai agama, silakan di antara kalian bawakan kita berdoa secara bersama-sama. Silakan. Berdoa selesai, silakan duduk kembali ke tempat semula. Seperti yang saya katakan tadi, pada kesempatan hari ini kita akan belajar apa itu tentang komputasional. Kemudian nanti di dalam kita belajar komputasional, sebelum kita memulai masuk ke materi, saya akan menyampaikan apa saja yang menjadi target kita. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah capaian yang ingin kita lakukan pada saat proses belajar apa itu komputasional. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita ingin lakukan yaitu peserta didik mampu memahami, menjelaskan, dan mempraktekkan langkah-langkah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari secara etis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, itu adalah capaian yang kita capai, yaitu kamu sebagai peserta didik mampu berpikir komputasional. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu berpikir komputasional. Kemudian lepas dari capaian yang ingin kita lakukan, kita punya tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang akan kita ingin lakukan dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional dengan bahasa sendiri. Jadi bukan lagi dengan bahasa si buku, tapi kita akan menciptakan berpikir komputasional itu dengan bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan dan memecahkannya menjadi bagian-bagian yang sederhana. Nanti pada saat kita punya masalah itu besar, kemudian masalah itu kita pisahkan secara sederhana menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, sehingga permasalahan itu kita mampu selesaikan secara benar dan beruntut. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menemukan pola dari permasalahan yang ada. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Lalu kaitan dengan materi yang sudah kita pelajari ini sangat banyak, karena berpikir komputasional ini adalah sesuatu awal dan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi menggunakan konsep, dan kita akan menggunakan memuat tentang masalah coding dan KA. KA itu adalah kreatif artifisial. Nah, kamu sudah sering menggunakan IA. IA itu adalah bagian daripada KA itu sendiri. Nah, contoh IA ini banyak sekali. Misalnya Gemini, Cici, sangat banyak sekali contohnya. Nah, kemudian adapun yang akan kita lakukan adalah kita awali dari definisi apa itu berpikir komputasional. Nah,
sendok. Lalu sebelum kita selanjutnya, apa yang pertama kita masukkan ke dalam gelas? Gula. Setelah gula apa lagi yang kita masukkan? Teh. Setelah teh apa lagi yang kita masukkan? Air panas. Setelah semua itu tercampur apa lagi yang kita lakukan? Diseduh. Setelah diseduh apa lagi? Diaduk dulu. Baru setelah diaduk baru bisa diminum. Nah, itu adalah langkah-langkah daripada membuat teh. Nah, di dalam pembuatan teh di sana adalah itu yang termasuk dengan berpikir komputasional. Karena pada saat kita membuat teh, di sana ada rentetan-rentetan atau alur-alur yang dijalankan agar sesuatu itu bisa dipecahkan. Permasalahan kita tadi adalah membuat teh panas. Sebelum kita membuat teh panas, lalu kita berpikir apa yang kita sediakan untuk membuat teh panas. Nah, lalu apa lagi? Setelah kita berpikir bahwa ini yang disediakan untuk membuat teh panas, kita susun dulu apa yang dibutuhkan. Nah, itu adalah termasuk berpikir komputasional. Kemudian berpikir komputasional kita bisa bikin menjadi sebuah permainan. Misalnya pada saat kita berbelanja. Nah, pada saat kita berbelanja ke sebuah warung, nanti ada yang jadi robotnya yang disuruh belanja, kemudian nanti ada yang menjadi operator untuk memerintahkan robotnya. Itu juga berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional itu kita adalah memikirkan apa yang kita akan lakukan supaya permasalahan itu mampu kita pecahkan dan kita lakukan secara berurutan dengan jelas. Nah, di dalam berpikir komputasional ada berapa hal yang disebutkan tadi? Ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Nah, jadi yang pertama itu adalah dekomposisi. Nah, dari komputasional itu yang pertama adalah dekomposisi. Ini adalah awalnya. Di dalam dekomposisi kita adalah menyiapkan apa saja yang kita butuhkan pada saat kita diberikan sebuah permasalahan. Ya. Pada saat kita diberikan sebuah permasalahan lalu kita siapkan dulu. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat kita mau bikin teh panas, kita mikir apa yang kita sediakan. Nah, itu adalah termasuk dekomposisi. Kita akan menyiapkan dulu barang-barang yang kita butuhkan dalam kita membuat teh panas. Nah, pada saat kita membuat teh panas tadi, dekomposisi kita adalah permasalahannya pembuatan teh panas. Lalu persiapan kita adalah di sini ada menyiapkan gelas. Nah, setelah menyiapkan gelas, kita menyediakan gula. Kemudian kita menyediakan teh, apalagi air panas, apalagi sendok. Nah, ini yang kita butuhkan untuk membuat teh panas. Nah, setelah kita mempersiapkan hal tersebut yang dinamakan dengan dekomposisi atau membuat langkah awal yang diperlukan, kita akan masuk ke yang namanya pola. Ya, mengenal pola atau abstraksi. Nah, di dalam mengenal pola atau abstraksi, kita membuat perbandingan dengan teman-teman yang lain. Misalnya pada saat si Aditya mengatakan, oh, pembuatan teh panas ini yang kita butuhkan. Nah, yang misalnya lagi si Okta, oh, kata si Okta pembuatan teh panas seperti ini. Lalu kita bandingkan pemikiran si Aditya dengan
dari teh komposisi dan pola dengan tugas kita membuat teh panas. Nah, jadi seperti itu dia polanya. Nah, kemudian langkah keempat, apa langkah keempat? Langkah keempat itu adalah apa namanya? Simulasi akhir. Nah, simulasi akhir itu adalah hasil daripada algoritma pola abstraksi dan dekomposisi. Itu artinya proses berpikir komputasional.